Shalom semua yang di rumah. Selamat berjumpa kembali siang hari ini. Mari kita bersama-sama satukan hati, kita menyembah Tuhan. Yesus, untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan akan syukur bagimu. Mari bersama-sama katakan yang sudah bergabung. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan akan syukur bagimu sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan akan syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu hari ini. Kami ada karena anugerah-Mu. Terima kasih sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik. Kasih setia-Mu selamanya. Terima kasih Bapa, kami ada hari ini karena anugerah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Sungguh kami bangga kepadamu Tuhan. Naralabata karalabashe, minaralabashe, puji namamu. Terima kasih. Hari-hari yang kami lalui, kami rasakan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu. Sebab itu kami bersyukur, mata kami tertuju kepadamu, Allah kekuatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian bagimu, ya lalabashaka karalabase, hingga karalabashaka karalabase. Kami kuat karena Kasih kami ada. Roh Kudus, terima kasih buat karya-Mu. Terima kasih.
Kau
Yesus kami berdoa bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman. Haleluya. Amin. Shalom semua. Berharap terus kita strong makin hari. Kita bukannya kendor tetapi makin strong, makin kuat, dan itu adalah pilihan setiap orang. Oleh karena itu mari terus pastikan hidupmu makin hari makin tertib, makin disiplin, makin terbangun secara akurat. Bersyukur hari ini kembali ada, walaupun saya tahu ada begitu banyak hal yang harus kita lewati, tetapi mau atau tidak, suka atau tidak, kita telah memilih Tuhan, maka kita harus terus strong. Kita harus terus memastikan hidup kita dibangun secara akurat. Keadaan apapun adalah sebagai sebuah bentuk dari bagaimana kita meresponi dan bersikap dalam memahami segala sesuatu yang terjadi, sehingga kita terus makin kuat, makin teguh di dalam Tuhan, ya. Coba memeriksa dulu. Ya, baik. Mari kita terus ya menyapa semuanya, semua keluarga rohani di mana saja, baik yang ada di Timika dan juga di berbagai kota di luar kota Timika, dan seluruh keluarga rohani yang lain yang bukan di dalam rumah rohani di sini tapi terus terhubung. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita sudah tersedia semua. Ada hal-hal yang terus Tuhan kerjakan. Saya berharap kita terus berespon dengan baik, karena untuk itulah tujuan Bapa di sorga atas gerejanya adalah untuk membawa kita semua menjadi satu, ya, menjadi satu, sehingga mereka dapat, kita semua sebagai orang percaya gereja Tuhan, kita dapat berfungsi, ya, untuk menjadi tubuhnya di bumi ini. Amin. Jadi mengekspresikan ekspresi dari keberadaannya di bumi ini, saudara dan saya akan menjadi representasi sebagai tubuh Kristus yang ada di bumi ini. Amin. Kita kemarin sudah belajar bersama-sama tujuan gereja. Itu sebabnya saudara jangan main-main. Pastikan gereja, sekali lagi, bukan bicara tentang gereja bangunan atau secara fisik, tetapi setiap organisme orang, individu orang percaya, pribadi orang-orang yang menyatakan diri percaya kepada Tuhan dan terus berfokus membangun hidup mereka. Berbahagialah engkau yang terus didapati Tuhan tetap setia men-set hidupmu dari waktu ke waktu dibangun di dalam kebenaran. Gereja orang percaya ya akan disatukan oleh Tuhan, ya, untuk mengumpulkan umatnya menjadi tempat kediamannya. Jadi kalau kita disatukan oleh Tuhan, artinya kita menjadi satu tubuh Kristus, dan tempat di mana Tuhan sebagai kepala akan menaruh kepalanya di dalam tubuh, ya, yaitu saudara dan saya. Dari apapun denominasi kita, apapun gereja kita, kita terus dibangun menjadi tempat kediamannya. Amin. Jadi Tuhan, sekali lagi, Tuhan tidak berdiam di gedung ini, ya, tetapi Tuhan berdiam di dalam hidup kita. Tubuh kita, hidup kita adalah bait Allah. Itu sebabnya saudara harus terus memastikan hidupmu terbangun akurat. Kedisiplinan dirimu harus terus terbangun. Engkau harus makin tertib, makin disiplin. Disiplinkan diri kita dari waktu ke waktu untuk terus setia, terset di dalam kebenaran. Saudara tidak menjadi orang yang terus ceroboh dan menjadi biasa-biasa, ya, menjadi kendor lagi. Tetapi saudara pastikan engkau terus makin terlatih, makin terbangun, makin hidupmu diselaraskan di dalam kebenaran. Karena kita terus dibangun. Kalau saudara tidak dibangun tetapi tidak terjadi apa-apa, artinya itu kebodohan saudara sendiri, karena saudara tidak men-set hidupmu. Karena apabila Tuhan menyatakan diri kepada kita, maka artinya pasti ada yang berubah, ya.
ada yang berubah. Dan hal-hal yang berubah itu kalau saudara mengalami, kalau secara kehidupan sehari-hari saudara tidak akurat, saudara makin akurat. Karena kebenaran kita hidupi. Kalau saudara tidak hidupi kebenaran, saudara suka-suka saudara. Itu namanya saudara hidup tidak di dalam kontrolnya Tuhan. Hidup sesuka saudara itu bukan orang kerajaan. Karena orang kerajaan hidupnya harus terpola, harus disiplin, harus tertib. Dari hari ke hari hidupnya makin akurat. Walaupun mungkin saudara di rumah tidak ada siapa-siapa, dilihat orang atau tidak dilihat orang, saudara harus terus menyatakan diri, terus terbangun. Tuhan melihat kita. Tuhan menyaksikan bagaimana sikap hati kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang berpura-pura, bertopeng, bermunafik. Tapi dari hari ke hari hidup kita terus terset di dalam kebenaran. Karena ketika kita terset, maka kita akan mengalami buah yang luar biasa. Kita mengalami kehidupan yang dibaharui Tuhan dari hari ke hari, menjadi lebih baik, menjadi ringan. Kita mengalami kalau sakit disembuhkan, dibebaskan dari segala ikatan-ikatan, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, diperlengkapi dan dikuatkan agar kita menjadi tempat di mana Tuhan memerintah. Kalau Tuhan memerintah dalam kita, maka kita adalah representasi, sehingga lewat hidup kita banyak orang datang kepada Tuhan. Nah, kalau hidup kita tidak dibangun secara akurat, apa jadinya coba? Hidup kita tidak akan bisa jadi berkat, tapi selalu jadi sandungan bagi orang. Orang akan berkata, diset di dalam kebenaran, tapi model hidup seperti itu. Jadi saudara harus evaluasi hidup kita masing-masing. Saudara harus dengan sungguh-sungguh memastikan hidupmu dari hari ke hari terus dibangun, saudara. Jangan saudara terus membiarkan zona nyaman itu membuat engkau terus enak. Tidak ada hal-hal yang saudara harus terus diset di dalam kebenaran. Kan kalau kita diset dalam kebenaran, apapun kadang-kadang kita memilih untuk ada di zona nyaman, tapi kebenaran kita harus hidupi, sehingga kita seringkali harus berusaha untuk keluar dari zona nyaman. Bongkar semua zona nyamanmu dan pastikan engkau terus dibangun secara akurat. Engkau harus memastikan hidup kita semua, secara pribadi. Jujur, kalau sudah hujan begini, saudara sudah tahu sudah. Itu artinya hujan, air ada di dalam rumah. Tapi saya terus bersyukur. Ada saat dimana hati saya menjadi seperti coba tergoda untuk bersungut, karena kaki basah terus. Saya berpikir, Tuhan, kalau kita ada hari ini, ada hari ini, itu kan anugerah Tuhan. Karena saudara, kondisi keadaan rumah kami, jadi saya harus belajar. Kita semua mungkin itu bagian yang karena belum terbenahi, masih sementara dibenahi, jadi ditimbun lagi, lalu nanti dipasang keramik. Dan saudara, itu bertahap. Nah, hal-hal yang harus kita benahi, kita sadari juga dalam hidup kita. Ini adalah sebuah latihan, sebuah gambaran bahwa saudara mau hidup kualitas hidup lebih baik, engkau mengerti tujuan hidup kita dibangun, saudara harus hidup itu, saudara harus melaluinya. Saudara harus benar-benar pola hidup kita yang tidak akurat dibenahi, supaya kita menjadi orang-orang yang berbeda, orang yang sama. Kita tidak berubah dari secara fisik, tetapi maksudnya pola hidup, gaya hidup, lifestyle kita menjadi berbeda, menjadi berubah. Ya, berbeda dengan orang-orang lain kebanyakan yang terjadi. Karena biasa kalau hujan begini, ya saudara sudah tahu sudah. Betul kan tidak? Kalau saudara di rumah lebih memilih apa? Di dalam selimut, malas keluar dan lain-lain. Saudara tahu sendiri sudah, ya. Tapi saudara, kalau kita terus belajar untuk melatih diri kita, keadaan musim apapun, saudara akan mengalami kemenangan, bebas dari segala ikatan-ikatan, bebas dari segala belenggu-belenggu apapun, dan sehingga kita menjadi pribadi yang strong, pribadi yang luar biasa, pribadi yang di segala musim saudara bisa tetap teguh, tetap kuat. Nah, gereja Tuhan harus menjadi seperti ini. Gereja Tuhan harus di segala musim keadaan, kondisi apapun, tantangan, masalah, persoalan, saudara tetap strong. Saudara menjadi pribadi yang kuat, karena ada kekuatan Tuhan. Roh Tuhan itu ada di dalam kita. Kemarin ukuran gereja, kita sudah belajar ukuran gereja adalah ketika gereja itu ada roh Tuhan, maka pasti mereka kuat. Mereka menjadi orang-orang yang strong, tidak mudah menyerah, tidak mudah menjadi orang yang ciut, menjadi orang yang mudah patah semangat, mengeluh, bersungut, tetapi tetap strong, karena mereka terus sadar hidup mereka, hidup kita terus dipolakan. Saudara, hanya ada dua pilihan. Saudara mau dipolakan dalam kebenaran, atau terus hidup dalam gaya hidup setiap hari yang saudara lakoni. Ini yang tidak akurat, sehingga membuat kita seringkali tidak bisa masuk dalam perlombaan yang diwajibkan, karena kita terus membiasakan gaya hidup kita.
yang tidak akurat ya. Itu sebabnya Tuhan mau berdiam di dalam hidup kita. Kalau Tuhan berdiam dalam hidup kita, pastikan ada sesuatu yang berubah. Maka tidak ada lagi batasan-batasan yang membatasi engkau. Kondisi keadaan apapun saudara mampu menerobos dalam segala situasi, cuaca, apapun itu saudara, engkau menjadi terlatih. Jadi saudara pastikan Tuhan terus bergerak dalam hidup kita. Kalau pujian berkata Tuhan bergerak di dalam kita, maka sesuatu yang luar biasa itu terjadi. Saya percaya kalau Tuhan bergerak di dalam hidup kita, maka kita selalu ada kekuatan, ada kemampuan ya. Seringkali mungkin saudara akan berpikir hal-hal yang secara manusia, kita baru kena angin saja sedikit, kena hujan sedikit, sudah kita aduh rasa sakit. Ya, kita semua bisa merasakan tubuh ini begitu lemah, tetapi ketika ada roh Tuhan di dalam dirimu, engkau selalu hidup di dalam kekuatan kuasa firman. Engkau tidak ada lagi batasan-batasan, limitasi-limitasi yang membuatmu akan selalu terjebak, akan selalu dengan keadaan manja dan lain-lain. Tapi engkau akan bangkit menjadi strong, menjadi kuat, engkau menjadi wanita sehingga pekerjaan di rumahmu beres. Ya, karena sebagai istri tentu kita harus beres pekerjaan di rumah. Kalau tidak, ya tidak akan bisa kita berperan menjadi istri yang lebih baik. Ya syukur kalau suaminya ada mungkin di atas kah atau bekerja di manakah, di luar, maksudnya di luar timika. Ya, kalau suami-suami yang pulang kerja setiap sorenya pulang ya harus masak, harus semua beres, rumah bersih, bukan kayak cakar bongkar. Ya, jadi itu harus terlatih karena kita terus di-share. Ketika orang mungkin mereka bertamu di rumah kita, kecuali mungkin lagi pembongkaran kayak mam sekarang lagi beres-beres semua, itu pun saya melihat hal yang tidak beres tuh harus pegang sapu. Masih sapu inilah padahal itu mau ditimbun. Jadi saudara, karena gaya hidup kita sudah terlatih, lihat sampah itu kita rasa risih gitu. Lihat hal-hal yang kotor itu kita rasa risih. Nah saudara, kita juga harus terus melatih dari hal sampai kecil. Kalau tempat tidurmu kau bangun sampai cakar bongkar kiri kan, oh bertobat. Itu harus di-set juga. Kehidupanmu harus menjadi lebih baik. Harus terus terlatih menjadi kedisiplinan, ketertiban. Itu harus terbangun dalam hidup kita. Katakan amin. Kita tidak minta-minta misalnya orang berkunjung, bikin malu-malu toh. Kalau misalnya kita sebagai wanita lalu tidak berfungsi, duduk berjam-jam hanya pegang HP, hanya online. Coba, ya harus kita berubah, harus kita hal-hal yang tidak beres. Tuhan sudah, mam tidak mau bicara itu lagi. Pokoknya itu sudah dibenahi dan mam berharap kita sudah makin meningkat, makin menjadi lebih baik. Untuk kita semua para wanita. Ya, mari kita terus berubah fokus kita. Ketika keluar engkau dibangun, maka engkau akan membangun keluargamu. Engkau akan menata keluargamu dengan baik. Waktu-waktumu dengan keluarga, saat-saat mana kau melihat hal-hal yang menjadi tugasmu dalam rumah beres, clear semua, dan kita menjadi berkat. Katakan amin. Jadi saudara, mari kita tubuh Kristus, mungkin sebelum kita berfungsi di luar sana, kita juga harus membenahi ke dalam keluarga rumah tangga kita. Amin. Ada suami, ada anak-anak. Kalau kita ada orang tua, ya ada orang tua dalam rumah. Jadi kita harus terus dibenahi. Amin. Ya, kerinduan hati Bapa adalah memastikan setelah kematian kebangkitannya ya dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga melalui pencurahan Roh Kudus. Ya, pencurahan roh agar atas gereja justru di bumi akan ada lebih banyak lagi kehidupan orang-orang percaya yang terpola di dalam kehidupan Yesus ya. Seringkali kita sebut di sini adalah pola Kristus ya, yang bertindak untuk menghancurkan segala bentuk pekerjaan setan itu tadi ya. Jadi hal-hal yang menghalangi kita, limitasi-limitasi yang menghalangi kita tidak lagi dapat menghalangi kita karena kita begitu terbentuk, begitu strong, begitu kuat. Amin. Jadi saudara, mari kita terus memastikan hal-hal ini tidak hal-hal secara lahiriah dalam hidup kita setiap hari sudah harus kita mindsetnya dengan baik. Jangan terus bolak-balik salah paham soal hanya pekerjaan seputar rumah. Jadi saudara harus pastikan, saudara harus bersih, saudara harus
Jangan alasan begini, cuaca begini, begitu. Saya tidak mau dengar alasan itu. Berubah dan terus benahi hidup. Belajar, pastikan justru keadaan hujan begini, disitulah engkau berperan dengan baik. Jangan sampah beramburan di sana sini sehingga sakit. Tapi engkau harus pastikan ada tempat sampah sehingga anak-anak diajar untuk membuang sampah pada tempatnya. Kita juga orang tua, jadi tidak sembarang selip kiri kanan, ya. Amin. Jadi Tuhan rindu hidup kita terus dibenahi, apapun itu saudara, ya. Minta maaf jika mungkin mengulang kembali, tetapi mari kita terus memastikan hidup kita terus terbangun. Tujuan gereja adalah hidup kita terpola dengan benar. Tujuan gereja adalah hidup kita dipolakan dalam pola kerajaan. Ini pola kerajaan, hidup disiplin, hidup tertib, terpola dengan benar, terpola dengan baik. Bukan pola kita, tapi pola surga. Kalau pola surga artinya apapun yang kita terima daripada Tuhan, kita mulai belajar untuk mempolakan dalam hidup. Apa yang baik, lakukan itu. Katakan amin, ya. Untuk menyatakan kehadiran dan memperluas pengaruh kerajaan sorga di bumi, serta memasuki dan menguasai setiap area kehidupan yang ada di masyarakat. Jadi saudara, hingga sejauh ini kita melihat ada begitu banyak hal yang terjadi. Kita merasa seringkali kita sudah cukup berfungsi, sudah melayani di gereja, jadi WL, jadi singer, jadi pemain musik, ya, dalam bagian-bagian dipercayakan untuk memberkati jemaat, menjadi saluran berkat bagi jemaat, atau bahkan mungkin di luar sana. Itu pun seringkali hanya dengan melakukan kegiatan yang sudah biasa kita lakukan. Tetapi kita berharap di sini kita terus menyenangkan hati Tuhan, di mana hati kita didapati terus terpola dengan benar. Kita terus menyatakan Tuhan di dalam hidup kita itu Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga apa yang kita alami kita bisa transferkan kepada orang. Kita mengalami kehidupan yang terus strong, menjadi berkat, menjadi orang melihat kehidupan kita terinspirasi. Amin. Jadi saudara, kita dapat memberikan inspirasi, menjadi inspirasi, memberikan masukan-masukan kepada orang, karena ketika kita berbicara tentunya kita sudah terbenahi hidup kita. Amin. Jadi sepenuhnya hidup kita harus kita serahkan kepada Tuhan untuk firman kebenaran itu. Kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran. Jadi ketika kebenaran datang dalam hidup kita, maka kita terus diubah, kita dibenahi, kita dibaharui dari hari ke hari. Kita di set ulang, ya, masih ada banyak hal yang tidak sesuai, maka kita di set ulang sehingga rencana Tuhan, rancangan Bapa untuk kita menjadi representasi di bumi ini menjadi berkat. Amin. Ya, itu sebabnya saudara, untuk terus kita menyatakan pola akurat dalam hidup kita tentang pemerintahan dan keteraturan surga. Jadi pastikan itu kita terus menyatakan pola yang akurat tentang pemerintahan. Keakuratan surga itu ada di dalam hidup kita. Jadi pemerintahan dan keteraturan surga itu benar-benar terpola dalam hidup kita. Disiplin, tertib. Jadi kita tidak ceroboh, tidak memunculkan hidup yang sudah dibenahi, tapi hidup kita tidak disiplin. Tidak boleh, saudara, harus terus menjadi lebih baik. Amin. Tapi kembali lagi mau katakan, menjadi lebih baik itu adalah pilihan. Saudara mau terpola dalam kebenaran, mengalami hidup disiplin dan tertib, itu dimulai dari sikap hati saudara. Katakan amin. Jadi seluruh jemaat kita harus benar-benar memanifestasikan ada sukacita, ada damai sejahtera. Kerajaan Allah itu bicara apa? 3 hal kemarin Mam sudah bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi setiap kita harus memanifestasikan ada kebenaran di dalam diri kita, bukan ketidakbenaran. Ada kebenaran kita hidupi, membuat hidup kita menjadi disiplin. Amin. Damai sejahtera, ada kebebasan, ya, dimana di dalam roh kita berinteraksi dengan sesama, ya, dan pribadi Tuhan sendiri dalam hidup kita setiap hari, sehingga kita terus alami roh yang berkemenangan. Jadi itu tadi seperti Mam ceritakan, kita tidak lagi terdistract oleh apapun, ya. Saya bisa punya banyak 1001 macam punya alasan, ya, ketika banjir, air naik lagi di rumah, saya bisa punya alasan. Mungkin info saudara hari ini tidak ada live streaming, tapi saudara, saya harus menjadi pribadi, saya sebagai pemimpin untuk terus memastikan orang-orang jemaat
anak-anak rohani ini harus terus terbangun. Jadi tidak ada apapun yang dapat menghalangi saya memotong setiap agenda Tuhan. Ya, harus terus memastikan secara pribadi, karena kunci kegerakan itu ada di dalam pemimpin. Ketika pemimpin terbangun secara akurat, hidupnya terpola dengan benar, maka pemimpin akan menjadi kunci kegerakan itu. Bagaimana jemaat terus dibangun secara akurat? Itu sebabnya saudara harus belajar untuk terus mindset hidupmu. Engkau harus terus memastikan apa yang Tuhan inginkan, yaitu kehidupan kita sebagai orang percaya, kerinduan Tuhan sebagai Bapa kita yang baik. Dia merindukan kita gereja terus alami kemenangan. Karena itu kita dibenahi dari hari ke hari. Karena itulah Tuhan rindu. Itu adalah kerinduan Tuhan. Itulah sebabnya mari kita harus terus tersedia. Amin. Dengan hikmat, ya, karena ketika kebenaran datang kita pasti terus melatih diri. Ada hikmat Tuhan itu datang. Apa yang harus saya lakukan hari ini? Ketika misalnya seperti ini, sebelum kesini bantu untuk menyimpan barang-barang di kamar, terus dirapikan semua. Saya harus terus punya selalu peka melihat jam, ini sudah jam berapa, saya jam sekian. Saya harus pastikan ya, batas berapa jam itu saya, berapa menit itu saya bisa mandi, ganti dan kesini. Jadi saya tidak terlambat. Jadi saudara, kenapa? Karena saya memastikan saya sudah komitmen. Setiap jam 12 sudah mulai kita live streaming di sini. Saudara menonton, saudara mau live atau tidak, itu juga pilihan. Jadi saudara, mari saya sebagai pemimpin memastikan untuk saudara terus terbangun secara akurat. Kita oleh hikmat Tuhan kita dapat menanggulangi segala bentuk permasalahan, segala kondisi yang seringkali menjebak kita, membuat kita begini, begitu dan lain-lain. Jadi permasalahan yang terjadi di bumi seperti ini, kita tidak bisa salahkan hujan. Hujan kenapa kok turun? Mengganggu saya saja. Tidak bisa saudara, itu alam. Jadi semua sudah terset seperti itu, kita yang harus set hati kita. Respon hati, sikap hati terus terpola dalam kebenaran. Sehingga kondisi-kondisi ini tidak menjadi sumber dari celah dari iblis untuk masuk dan membuat kita tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, ya. Tetapi saudara terus dibangun dan terus memastikan engkau makin nyaman, menjadi damai dan terus menjadi lebih kuat, lebih strong lagi. Hidup dijalani dengan indah karena kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan kesetiaan dan ketekunan kita akan Tuhan, dan kita percaya pasti semua jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Di 1 Korintus pasal 2 ayat 6-8 dikatakan, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan yang rahasia, dan sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Jadi saudara, gini, pada saat saudara dan saya terus membangun dalam kebenaran, hikmat bukan dibangun dari hikmat dunia, tapi hikmat Allah. Karena ketika hikmat Allah diberitakan kepada kita, maka hal-hal yang tersembunyi, hal-hal dan itu kegelap, hal-hal yang tersembunyi yang belum terbenahi akan dibenahi. Jadi kita harus mengizinkan Tuhan terang kebenaran ini membenahi hal-hal sisi-sisi gelap. Kadang-kadang kita mungkin malas dan lain-lain, alasan ini, alasan itu, atau banyak hal yang kita alami sudah jadi pola hidup. Kita harus berubah, mengizinkan Roh Tuhan bekerja sehingga kita tidak menjadi orang yang terus dengan kebiasaan hidup yang sebenarnya merugikan kita juga. Sehingga semua pekerjaan, hal-hal yang bisa kita kerjakan tidak bisa dikerjakan. Misalnya dengan alasan-alasan itu, atau tinggal duduk cerita. Ini kebiasaan-kebiasaannya. Kadang-kadang kita tidak peka dengan jam. Tapi saudara, kita harus belajar untuk mindset seluruh hidup kita. Amin. Hikmat Tuhan harus terus mempolakan kita sehingga seperti Mam sedikit cerita tadi. Karena saya memiliki peran ganda sebagai pemimpin, tapi saya juga sebagai ibu rumah tangga. Dan itu yang harus saya sadari. Dan saya harus bagaimana memanage waktu dengan baik, saudara. Saya bisa punya alasan, tapi jika saya punya alasan, tugas saya sebagai pemimpin untuk menggembalakan saudara terbengkalai. Ya, karena gembala pemalas, banyak alasan, hidupnya tidak terpola, tidak jadi berkat. Coba.
Tapi saudara, sebagai pemimpin saya harus menjadi pelayan, saya harus menjadi orang yang teladan bagi banyak orang. Dan ini tidak mudah. Saya pun sadar masih ada banyak hal yang harus saya terus benahi, karena tidak mudah saudara ya. Ya, itu sebabnya melalui kehidupan kita yang terus dibenahi dari hari ke hari, saudara, saya percaya Tuhan dipermuliakan. Hidup kita juga akan menjadi lebih baik. Karena ketika saudara mengalami hidup yang menjadi lebih baik, saudara sudah terpola, sudah jadi lifestyle. Jadi kalau saudara misalnya tidak laku, artinya saudara mengabaikan itu seperti sesuatu yang merugikan gitu buat saudara. Waktu mulai terpola dengan baik dan saudara menjadi disiplin dengan waktu yang saudara jalani. Amin. Karena kalau saudara malas, bisa ada satu urusan yang harusnya saudara selesaikan hari ini, tapi karena saudara malas keluar, alasan hujan ini dan itu, lebih memilih tidur, tinggal di kamar, masak pun tidak. Itu salah satu bagiannya mendelay sesuatu yang rencana yang saudara harusnya lakukan. Besok mungkin saudara, misalnya saudara berpikir besok nanti saya lakukan, besok sudah ada tantangan lain, besok sudah ada kerjaan yang lain yang saudara harus lakukan. Jadi inilah yang kemalasan hal-hal yang seringkali tidak terbenahi oleh kita sendiri, tidak meresponi, tidak sadar, dan terus menjalani kehidupan. Saudara seringkali berpikir yang penting hal yang rohani di gereja oke, melayani oke, tapi dalam hidup sehari-hari saudara tidak terbenahi, tidak disiplin, tidak akurat. Sehingga saudara jangan heran ada banyak hal yang harus kita kembali lagi dan berulang-ulang untuk harus dibenahi. Amin. Jadi saudara harus benar-benar menjadi suara Tuhan. Kita jadi berkat ketika kita bisa mengingatkan orang, karena kita hidup firman, kita ada kebenaran di dalam kita. Kita menjadi suara Tuhan di bumi ini. Karena kita selalu tidak terkontaminasi hati kita. Artinya hati nurani kita selalu terjaga, ada kebenaran. Kalau kita tidak ada kebenaran, hati nurani kita akan berbicara. Kau bicara orang tapi kau pediri sendiri itu. Nah, saudara ya. Jadi karena kita tidak melatih diri kita. Kalau kita selalu setia, taat, maka hati nurani tidak akan menuduhmu. Karena ada hal yang sebenarnya harus kita benahi, tapi kita tidak benahi. Jadi saudara, kita harus mendengar suara Tuhan dan berubah. Sehingga kita juga ada suara Tuhan bagi orang lain. Lewat hati nurani kita berbicara dengan lantang. Sehingga masyarakat di luar sana, orang-orang di sekitar kita melihat kita menjadi berkat. Maka saya percaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita seringkali saudara kehilangan momen-momen penting. Kadang-kadang saudara karena kita bermalas-malasan, misalnya ada saat kalau saudara terus menjadi terlatih, disiplin diri, ada waktu-waktu tertentu Tuhan minta kita ada di dalam hadiratnya, kita bisa dengan mudah mengikuti. Tapi kalau saudara tidak akurat, saudara akan selalu punya alasan, tunggu dulu ini, tunggu dulu ini. Karena sudah terbiasa punya alasan begitu. Tapi ketika saudara terset, saya sangat percaya ketika pola hidupmu terus terbangun, makin hari makin disiplin, memakai waktumu dengan baik. Begitu Tuhan Roh Kudus mewayukan sesuatu, menaruh di hatimu, engkau dengan mudah masuk kamar, saudara mulai menyembah, berdoa, deklarasi firman. Ya, itu untungnya, itu sebuah keuntungan yang luar biasa. Jadi saudara dan saya menjadi gereja yang dapat membawa pesan Tuhan, menjadi suara Tuhan. Apa yang kita, apapun itu saudara, posting di Facebook, semua hal-hal yang berhubungan dengan IT, saudara mulai membenahinya dengan baik, dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Tanpa saudara menyampaikan pesan Tuhan, menjadi suara Tuhan di bumi, bagi teman-teman bersaksi kepada mereka. Kan biasa kalau ibu-ibu sekumpul tuh tema pembicaraannya itu kekesalan lah, inilah, itulah, sanalah, ya. Tapi ketika saudara sudah terpola, saudara di sana dapat menjadi suara Tuhan bagi mereka. Karena kadang-kadang kita terlalu banyak alasan, bersembunyi di dalam segala kebiasaan kita yang buruk. Jadi saudara harus bertobat dan terus benahi. Hanya engkau yang tahu dirimu sendiri. Dan kalau terang kebenaran sudah datang, izinkan terang kebenaran menerangi hatimu, menerangi hidupmu, sehingga dari hari ke hari kita, melalui hidup kita dapat berfungsi dengan baik. Berfungsi di rumah tangga dengan baik. Suami bisa melihat kita menjadi berkat, menjadi kesaksian bagaimana kita, saudara. Amin. Ya, Tuhan tolong kita. Saya bersyukur kepada Tuhan dari waktu ke waktu dengan tersedia juga seperti ini. Ya, bukan sekedar melakukan tugas sebagai gembala, tetapi sadar bahwa ini adalah agenda Tuhan kita di set selama 7 bulan. Kita tinggal 4 bulan ke depan, sisa 4 bulan ke depan. Dan saya berdoa kita semua terus dimampukan. Katakan amin. Ya.
hal-hal yang akan Tuhan terus kerjakan dari hari ke hari. Kita percaya bahwa di dalam Efesus, ya, di sana dikatakan Efesus pasal 2:11 sampai dengan 22 dikatakan kita dipersatukan di dalam Kristus, di dalam gereja, sehingga saudara kita menjadi orang-orang yang sehati, ya, di dalam Dia tumbuh bangunan yang rapi tersusun sehingga menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, ya. Jadi saudara, seluruh keluarga rohani pasti kita semua terus dibangun sehingga kita mampu dan sanggup menghancurkan segala dinding-dinding pemisah, apapun itu kebiasaan kita, karakter-karakter itu tadi, ya. Kita mulai menjadi satu, menyatukan diri dengan yang lain, ya, menjadi bebas, bisa bergaul satu dengan yang lain, bisa memberi dampak, ya. Tema-tema pembicaraan kita bukan lagi membahas hal-hal yang tidak berguna, tetapi hal-hal yang membangun, ya, sehingga hidup kita terus terpola dengan benar, ya. Kita lihat yang berikut, ya. Yang terakhir, gereja dibangun untuk memenuhi janji Bapa kepada anak. Jadi saudara, kita dibangun untuk memenuhi janji, ya, janji Bapa kepada anak, di mana dalam Kisah 2 ayat 34 sampai 35, Bapa telah memberikan janji, sumpah kepada anaknya, dan ini Bapa telah menepatinya. Gereja yang Bapa percayakan untuk melaksanakan mandat dari surga melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi karena kita adalah pembawa mandat, maka mari saudara terus pastikan hidup kita terbangun, terpola dengan benar. Amin. Kita harus menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan di bumi. Kebenaran sudah disampaikan kepada kita, maka pastikan kita terus menjadi kuat. Kebenaran-kebenaran ini akan dapat dilihat, akan berbuah 30, buah-buah kerajaan 30 kali lipat, 60 bahkan 100 kali lipat. Ya, saudara, 30 berbuah 30, 60 bahkan sampai 100 kali lipat. Amin, saudara. Jadi gereja yang akan terus melaksanakan, ada tugas, ada mandat yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi saudara, mari kita menyelesaikan tugas Bapa di bumi tersebut, yaitu untuk menaklukkan serta menghancurkan kuasa dari si jahat, dan yang terakhir ditaklukkan adalah maut. Jadi saudara pastikan Matius 16 ayat 18, Allah maut tidak akan bisa menjamah gereja yang dibangun di atas dasar batu karang yang teguh. Jadi kita tidak bisa lembek, saudara. Dunia sudah begitu keras, saudara tidak boleh lembek. Saudara harus lebih keras dari dunia. Artinya karakter saudara harus terbangun secara akurat. Kalau hidupmu tidak terbangun secara akurat, lembek, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit manja ini, aduh hujan, aduh itu. Orang lain di luar sana mereka berlomba-lomba. Coba saudara lihat orang dunia. Misalnya contoh mas-mas yang pasar-pasar itu, maksudnya mereka jualan-jualan. Hujan-hujan mereka mungkin dari gelap mereka sudah pergi mengatur semua jualan-jualan mereka. Sahur hujan mereka harus pakai rengkot jalan untuk menjual demi uang, demi sesuap nasi. Lah kita coba, ya tadi juga saya lihat, karena demi keluarga mereka bekerja. Misalnya tadi juga Bapak pergi, pasti yang lain juga pergi bekerja, sudah pakai rengkot, segala perlengkapan dikenakan. Saudara harus melihat itu bukan hal yang mudah, tapi demi keluarga, demi hidup kita ke depan, saudara. Maka kita bekerja, kita tidak bisa mengeluh dan bilang, aduh saya malas, tidak mau lagi bekerja karena hujan. Saudara, bagaimana? Kita tidak akan bisa mungkin untuk bisa bertahan hidup kalau seperti itu. Pemalas belajar kepada semut. Amin. Jadi saudara, mari terus ekspresikan hubungan yang sudah Tuhan bangun dalam hidup kita. Maksudnya kehidupan yang sudah dipolakan, kita menjadi terpola dengan benar. Jangan sampai kita menjadi sandungan, tapi kita harus terus jadi berkat. Orang terinspirasi dengan hidup kita. Amin. Tuhan memilih kita, Tuhan menetapkan kita supaya kehidupan kita sebagai orang percaya dari hari ke hari dibangun makin kuat, makin teguh, ya. Karena gereja adalah penentu, sebagai penentu, sehingga semua yang terjadi di sorga termanifestasi di bumi. Kalau kita lembek, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan tidak akan bisa memanifestasikan pada orang yang ceroboh, orang pemalas. Orang yang biasa-biasa harus punya kehidupan doa yang akurat, yang strong, terpola dengan benar. Maka Tuhan akan merepresentasikan apa yang menjadi tujuan sorga, apa yang ada di sorga termanifestasi lewat hidup kita yang terbangun akurat. Karena kalau tidak, kita mempermalukan nama Tuhan. Gitu ya. Orang akan menjadi tanda tanya. Ya, gereja harus bisa, saudara dan saya harus bisa menghandle semua orang yang ada di bumi. Artinya engkau harus bisa menghandle juga masalah ke dalam keluargamu, di rumah tanggamu. Itu tadi Mam bilang, hal-hal yang urusan-urusan ke rumah sudah harus bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari. Amin. Ya, coba kita lihat dulu di
Sorry, Mam, agak kedinginan ya. Matius 6, saya kasih mati AC dulu. Oke, matikan AC. Matius 6 ayat yang ke-10, saudara, di sana dikatakan, Matius 6 ayat yang ke-10 dikatakan, kami mohon kiranya kehendak-Mu terlaksana di bumi ini sama seperti di sorga. Itu dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dalam terjemahan umum dikatakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Ini doa ya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti. Kiranya terus menyatakan kehendak-Nya di bumi melalui gereja, melalui saudara dan saya yang terus terpola secara akurat. Apapun yang Tuhan akan lakukan ya, dengan baik-baik, apapun yang Tuhan akan lakukan akan dimanifestasikan melalui hidup kita. Karena firman ada pada kita. Tujuan satu-satunya Tuhan menyatakan kerajaannya di bumi melalui kita sebagai orang percaya, sebagai gereja. Jadi jangan saudara menjadi orang-orang yang sekedar masuk gereja, tidak mau diatur, tidak mau diset. Mungkin kita berkata, hidup-hidup gue kenapa mau diset seperti itu. Ini yang pemahaman yang salah. Kita harus terus benar-benar dibangun dalam prinsip kebenaran. Kita tidak lagi main gereja-gerejaan. Kita tidak sekedar datang kumpul-kumpul dengan firman masuk ke tengah kanan, keluar tengah kiri. Tidak lagi. Setiap orang harus terus dimentor, di-training. Benar-benar hidup kita harus terus dibenahi, dibekali, diperlengkapi. Sehingga hidup kita makin strong, makin kuat. Tantangan kita ke depan ini tidak mudah, saudara ya. Oleh karena itu, mari seluruh kehidupan kita dari waktu ke waktu makin diset di dalam kebenaran. Amin. Kita percaya kekuasaan Tuhan akan terus nyata dalam hidup kita. Jadi tujuan gereja, saya percaya Tuhan akan membawa kita. Kalau kita mengerti ini dengan baik, maka saya percaya kita menjadi gereja yang tak sama. Kita akan menyatakan Kristus sebagai fondasi. Di luar sana orang begitu hidupnya tidak akurat, ceroboh ya, tapi kita makin akurat. Kita dapat mengatur kehidupan kita dengan baik karena kita punya fondasi adalah Yesus, batu karang yang teguh itu, batu penjuru. Amin. Sehingga patokan dari segala sesuatu adalah Dia, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Amin. Orang-orang yang sukses, saudara, berhasil dan kaya tanpa mereka menyelidiki track record dari orang-orang tersebut. Kalau kita melihat, maksudnya contoh, kita lihat orang-orang berhasil, orang-orang sukses, bagaimana ia bisa meraih kesuksesan dan kekayaan itu terus dijadikan sebagai patokan oleh banyak orang atau orang-orang sukses yang mau sukses yang lainnya, sehingga tidak sedikit yang jadi menghalalkan segala cara untuk meraih keberhasilan. Jadi ada banyak orang seringkali hanya melihat orang sukses, mereka hanya lihat di kesuksesan yang sekarang ini, tapi mereka tidak lihat bagaimana perjalanan hidup sebelumnya. Mam mau pastikan begini kepada kita, kalau engkau terus belajar mempolakan hidup, Mam juga ada di titik ini, bukan tidak lewati proses yang luar biasa. Dan bicara perkara rohani, jika Tuhan percayakan kepada kita hal besar, karena Tuhan melihat hati kita sudah diuji, sudah terbentuk dari hal yang kecil. Kita seringkali hanya ingin menikmati apa yang enak, tapi kita tidak mau dibentuk, diset dari hal-hal yang kecil, tapi mau yang baik, mau yang enak, mau yang besar. Mari saudara kita bertobat, kita terus mau dipolakan dalam kebenaran, sehingga apapun yang saudara dan saya akan lewati dalam proses kehidupan berjalan ini, kita menjadi gereja yang kuat. Nah itu kita sudah diajar, kita sudah diperlengkapi tentang apa tujuan gereja. Jadi kita tidak sekedar menjadi orang percaya yang biasa-biasa, yang penting sudah terdata di salah satu gereja, lalu saudara menjadi orang yang hanya sekedar mengikuti rutinitas hari Minggu tapi tidak pernah berubah, terus jalan di tempat yang Alkitab ke gereja tetapi tidak berubah apa-apa. Mari berubah. Sudah harus berubah dan alami firman Tuhan bekerja membenahi seluruh hidupmu, sehingga dari hari ke hari hidupmu tak akan sama lagi. Engkau menjadi orang yang makin strong, karena untuk itulah engkau dibangun. Engkau menggenapi rencana Tuhan di bumi. Jadi keberadaan hidup kita ada di dalam evaluasi Tuhan, ada di dalam perhatian Tuhan. Karena itu kalau firman sudah datang, artinya Tuhan mau kualitas hidupmu di-upgrade naik. Tuhan mau kualitas hidupmu menjadi lebih baik, tidak terus menjadi korban, mengeluh, banyak masalah, banyak persoalan, karena hidup tidak dibenahi. Firman datang didengar begitu saja, lewat terus jalan hidup begitu terus.
Saudara, saya mau berkata, oh ini musim baru bagi kita. Musim di mana Tuhan sedang bergerak. Double decade of open heaven. Saudara harus alami double decade. Firman bekerja. Bicara di mana kebenaran Allah harus benar-benar terpola dalam hidup kita semua. Katakan amin. Waktu kita sadar bahwa ini adalah pencurahan terakhir, maka saudara tidak mau ceroboh. Saudara terus men-set hidup dengan benar-benar bergantung kepada Tuhan. Benar-benar saudara bergantung pada anugerah Tuhan, karena bukan oleh kekuatan dan kegagahan kita, tapi semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Ayo semua kita yang di rumah, mari terus pastikan mempercaya bahwa kita tidak lagi menjadi anggota gereja sekedar pegang kartu anggota gereja, tetapi engkau harus memastikan hidup terbangun. Perhatikan, bangun hidupmu dengan akurat. Firman Tuhan sudah datang, sudah begitu banyak firman datang, lalu kalau kau masih hidup ceroboh, salahmu sendiri. Engkau tidak akurat, artinya engkau terus masa bodoh. Orang masa bodoh ditinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena masa bodoh terus Tuhan sudah berbicara, tapi kita terus dengan kehidupan yang masa bodoh, tidak mau diubah, tidak mau memperhatikan keadaan dirinya. Itu gadis-gadis yang bodoh itu, gadis-gadis yang bijaksana itu, mereka ketika mempelai datang mereka sudah siap. Nah, ini perumpamaan ini saya menutup dengan ini. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Saudara pilih mana? Mau di kelompok bijak, 5 gadis yang bijak atau 5 gadis yang bodoh? 5 gadis bodoh itu mereka bermalas-malas, berharap minta minyak di 5 gadis yang bijak, berharap untuk nanti mereka ketika mempelai sudah dekat-dekat baru kita cari minyak. Inilah orang yang tidak akurat. Inilah kehidupan orang yang di masa bodoh, tidak mau fokus hidupnya. Ini masa-masa sulit, ke depan sukar, dan tidak ada yang lain yang bisa menolong kita kecuali Tuhan. Firman harus datang, kita harus dibangun. Karena itu mari set hidupmu. Saudara mau ada di 5 gadis bodoh atau bijaksana? Pilihan ada pada kita. 5 gadis bijaksana benar-benar memastikan ada minyak, bicara tentang minyak, bicara tentang pengurapan, minyak bicara tentang kebenaran firman, kebenaran di mana terus men-set hidup kita. Roh Kudus membuat kita terus bernyala, bergairah. Firman terus men-set hidup kita, sehingga begitu mempelai datang, song-songlah dia, mereka sudah siap. Dan Tuhan berkata, masuklah ya dalam pernikahan, dalam perjamuan. Ya, saudara, kita lihat di perumpamaan itu. Sedangkan yang 5 dibilang apa? Tuhan, Tuhan bukakan kami pintu. Apa? Sudah dikunci pintu. Jadi jangan terus masa bodoh dan berharap pintu tak buka. Nah, kalau pintu sudah tertutup baru. Saudara, mari kita bersedia. Jangan masa bodoh, jangan kebodohanmu mencelakakan dirimu, membuat keluargamu akhirnya kehidupan secara rohanimu tidak terbenahi. Padahal masa-masa di mana Tuhan terus membenahi kita, inilah waktunya kita terus di-set. Ya, Mam akan terus melakukan bagian Mam. Saudara mau dari hari ke hari terus di-set, itu adalah pilihan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis bodoh itu saudara coba baca, saudara renungkan ya di Matius pasal 25. Ya, karena hal kerajaan Allah seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh. Jelas-jelas sudah dibilang 5 diantaranya bodoh. Jadi kalau saudara masih bodoh, itu pilihan saudara. Jadilah bijak, amin. Kalau kita bijak, maka kita akan membawa pelita kita dan berisi dengan minyak. Tapi yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Ini kebodohan-kebodohan. Ini masa bodoh, merasa semua orang melihat orang di luar sana, oh semua nyaman-nyaman. Jangan saudara. Mama berkata pada engkau, mari makin bijak. Katakan amin. Setiap hidup kita harus terus makin bijak. Karena mempelai lama tidak datang, apa yang terjadi? Ya, mempelai lama tidak datang juga mengantuklah mereka. Nah, ini jadi sudah komplit. Pemalas, mengantuk, bermalas-malasan, ya, tidur sampai tidak ada waktunya lagi. Siang jadi malam, malam jadi siang. Jadi bertobat saudara ya. Ketika mempelai datang, song-songlah dia. Gadis itu bangun semua, lalu bereskan pelita. Jangan sampai tertidur. Lebih baik terjaga dan bereskan pelita. Periksa ada minyak atau terada. Amin. Ya, tetapi saudara, saya percaya engkau yang bijak, engkau yang terus berfokus. Saya percaya, mempercaya engkau menjadi gereja yang bijaksana. Digambarkan di sini 5 gadis yang bijaksana.
Ya, tetap menanti dengan sabar, tetap menjaga pelita mereka menyala dan ada minyak, sehingga ketika mempelai datang mereka tidak terjebak. Waktu perjamuan kawin sudah dimulai, yang memiliki minyak itu 5 yang bijak, 5 gadis yang bijak masuk dan mengikuti perjamuan perkawinan. Di sini saudara dikatakan ya, perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Di ayat 11 dikatakan, yang bodoh datang bilang, mari kasih kami, Tuan, bukakan kami pintu. Tidak bisa lagi saudara. Jangan kau pikir waktu ini panjang, waktu ini ada saja. Jangan, kita tidak pernah tahu Tuhan pegang kendali. Jadi mari siap-siap, Tuhan datang, kita semua harus tersedia. Jangan sampai kau tak ada tasono, orang lain so pergi, sudah makin lebih lagi kau biasa-biasa saja. Amin. Mempercaya dengan kita terus dibangun. Kita kemarin sudah belajar ukuran gereja, lalu hari ini kita menutupnya dari kemarin ya. Minggu lalu ukuran gereja, memasuki 2 hari ini kita belajar tentang tujuan gereja. Dan mempercaya, mari kita semua terus dapat menjawab tantangan-tantangan hidup dengan mempraktekkan firman, karena kita sudah dibangun. Itulah sebabnya pastikan engkau dan saya sudah mengerti, memahami tujuan gereja, tujuan kita dibangun, supaya kita menjadi menggenapi rencana Tuhan di bumi, menjadi representasi jadi dari Tuhan itu sendiri di bumi ini. Dan saya berdoa kita semua tetap berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu saat dan waktu dan mana mempelai itu datang ya. Mari kita siapkan diri terus, pastikan hari ini Tuhan tolong kita, kiranya secara pribadi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik, terus mendeklarasikan tubuh yang sehat, yang fit, yang kuat ya, tidak ada sakit penyakit, tidak ada malaria, tidak ada apapun. Dan kita percaya kita terus segar karena firman. Hidup kita menjadi ceria, menjadi bergairah, bersemangat karena firman. Amin. Kiranya semua keluarga rohani, mari terus berfokus. Mari masing-masing pribadi kita mau berkata, Tuhan ini hidupku, aku mau tersedia, aku mau dibangun dari hari ke hari menjadi gereja yang tak sama, menjadi gereja yang terus berfungsi, dapat menjadi berkat, dimulai dari keluarga, rumah tangga, sebagai dengan baik, dan juga anak-anak mereka bisa meneladani hidup kita sebagai orang tua, dan jika yang mereka yang sudah dewasa juga bisa berpikir dari hari ke hari menjadi lebih baik. Kiranya Tuhan menolong kita semua, dan mempercaya rumah rohani kita akan menjadi tempat di mana kita mengekspresikan, menunjukkan, memanifestasikan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita, sehingga setiap kali kita bertemu dalam rumah rohani selalu ada sukacita, ada damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, penyembahan yang luar biasa meluap-luap, dan rumah rohani kita penuh dengan kemuliaan hadirat Tuhan. Tuhan berkati kita semua siang ini. Waktu kita sudah selesai, mari kita berdoa. Ayo semua serentak berdoa. Apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu, mari kita berdoa serentak. Mari yang di rumah sebentar lagi bersama-sama mari kita berdoa. Hotakaralaba syakaralaba sikiaralaba sandaralaba sip. Kirapapa papa syakanalama shindiralaba kota para. Bapa, kami bersyukur, kami percaya firman-Mu sudah datang kepada kami, di-download oleh Roh Kudus bagi kami. Kami berdoa meteraikan firman-Mu. Kami percaya terus terjadi pembenahan dari hari ke hari. Hidup kami di-set di dalam firman-Mu, sehingga kami menjadi orang percaya yang tak sama lagi. Kami menjadi orang percaya yang berbeda, sehingga menyatakan Kristus di dalam kami menjadi kesaksian. Kami dapat melayani, tentu dimulai dari hidup kami, diubah hidup kami di tengah-tengah keluarga, rumah tangga. Kami menjadi makin baik, menikmati berkat-berkat Allah dalam keluarga, dalam rumah tangga. Suasana surga itu terjadi. Kami alami bagaimana Tuhan bekerja di antara kami, sehingga pemerintahan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Kami alami jika pemerintahan Tuhan nyata, ada damai sejahtera, sukacita, ada kebenaran, ada kelepasan, kesembuhan, kemenangan, bahkan kebebasan. Tidak ada ikatan-ikatan apapun. Kami terus mengalami kemenangan demi kemenangan, karena Tuhan ada di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih, termeterai di dalam nama Yesus firman kami terima hari ini. Seluruh keluarga rohani diberkati, tubuh yang sehat, kuat, tidak ada sakit penyakit apapun. Kami
Kami berdoa demi nama Yesus kami semua baik-baik dan sehat-sehat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersyukur siang ini memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Indonesia dalam menghadapi berbagai kondisi ke depan, krisis yang dialami. Tuhan berikan hikmat kepada presiden kami, wakil presiden, staf kepresiden yang ada, para menteri. Biarlah mereka bisa bersama-sama bekerja sama untuk mengatasi segala bentuk apapun masalah persoalan yang dihadapi oleh bangsa, sehingga ke depan ada solusi yang baik. Walaupun mungkin harus menempuh 2-3 tahun, tapi kami percaya Roh Kudus akan menolong. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, untuk belas kasih Tuhan yang luar biasa bagi bangsa kami Indonesia. Seluruh gereja, jaringan doa nasional, jaringan doa kota, pemuda, anak, jaringan doa wanita, yang sedang bergerak dan terus berdoa, gereja-gereja yang berdoa, dari semua jaringan-jaringan yang ada yang sedang menyerukan doa Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Dari Voice in the City, Ibu Suset Heting, Tuhan kami juga berdoa seluruh gereja yang bergabung berdoa hari-hari ini dan bersatu untuk mohon belas kasih Tuhan bagi bangsa kami, supaya semua krisis dapat dilalui dan ada jalan keluar. Bahkan gereja bangkit di dalam roh di masa-masa krisis ini. Gereja berfungsi dengan baik, menjadi tanda dan alamat, menjadi gereja yang strong, yang kuat, yang dapat merepresentasikan Tuhan itu berdaulat atas bangsa kami, atas kota kami. Terima kasih Bapak, berkati kota kami, Kabupaten Mimika. Kami berdoa berkati Pak Bupati, Wakil Bupati dalam nama Yesus, seluruh stafnya dan anggota DPR. Kami berdoa Tuhan berkati, biar mereka dapat bekerja sama dengan jujur, dengan murni, dengan tulus untuk kemajuan kota kami, Kabupaten Mimika. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus, segala bentuk apapun kondisi-kondisi yang terjadi, perbaikan-perbaikan yang terjadi, biar Tuhan campur tangan. Timika sehat, Timika bebas dari segala sakit penyakit, tidak lagi kloter-kloter berikutnya dari penyakit virus COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Timika bebas dari COVID-19. Kami deklarasikan semua sehat, kuat, dan orang-orang berlari kepada Tuhan, karena hanya nama Tuhan yang menjadi jaminan kami, menara yang kuat. Berkati seluruh tim gugus COVID-19, berkati seluruh aparat keamanan TNI Polri Tuhan, para dokter, mantri, suster. Kami percaya tidak ada lagi yang sakit. Kami berdoa tidak ada lagi yang terkena virus corona. Dalam nama Yesus, bebas dan sembuh dari segala sakit penyakit. Biar kami semua Tuhan memuliakan Engkau, bertobat sungguh-sungguh, menyerahkan diri, hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur siang hari ini. Berkati seluruh keluarga rohani di mana saja mereka berada, yang mengikuti live streaming ini, baik di luar kota, entah di Kalimantan, di Manado, di Sanger, di luar negeri, di Tomohon, di mana saja mereka berada. Kami berdoa dari tempat ini, berkat Allah mengalir tercurah atas keluarga rohani kami. Mereka sehat dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Begitu juga seluruh keluarga rohani yang ada di kota, baik ada di satu rumah rohani, di gereja di sini, dan juga yang bukan di gereja ini, tapi kami memiliki jaringan network yang baik. Tuhan berkati lawat jamaah dan berkati apapun masalah persoalan. Jika ada yang sakit, kami berdoa dari tempat ini, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi bagimu. Demi nama Yesus, terima kesembuhan itu. Terima kasih Bapak. Siang ini kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan. Kami bisa belajar, berkesempatan belajar lagi. Roh Kudus, terima kasih sudah menjadi guru besar kami. Secara pribadi hamba terima kasih untuk kekuatan yang baru buat hamba bisa live streaming pada siang hari ini. Terpujilah namamu, segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, shalom semua. Tuhan memberkati kita siang hari ini. Tetap strong, tetap kuat. One heart, one spirit, one agenda, one destiny. Alami terobosan, hidupi firman setiap hari, setiap saat, dan terus set hidup kita. Jangan ikuti kedagingan kita. Jangan hidup dalam sifat duniawi. Jangan ada penundaan, jangan ada delay. Sudah harus terus eksekusi, putuskan, terus taat. Latih diri, makin setia, makin taat kepada Tuhan. Amin. Doa dengan agresif, penyembahan dengan semangat, deklarasi firman, maka engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Selamat siang, Tuhan berkati kita semua, dan shalom. Selamat makan siang.